Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan cara pembuatan Google Classroom. Pertama, kita buka dulu browser kita. Bisa menggunakan Google Chrome, Mozilla, atau Microsoft Edge. Kemudian kita buka, ketikkan aja Classroom. Sudah muncul. Kemudian kita login menggunakan akun Google kita. Ini kalau belum punya akun Google, maka kita harus membuatnya terlebih dahulu. Kita login, masukkan passwordnya. Nah, pertama kali muncul akan seperti ini. Kita lanjut. Kalau sudah, kita buat kelas. Dengan cara bagaimana membuat kelasnya? Kita klik tanda plus di sini. Buat atau gabung dengan kelas. Kemudian kita pilih buat kelas. Kemudian kita centang ini. Lanjutkan. Beri nama kelas. Ini yang wajib diisi adalah nama kelas. Misal kelasnya adalah fisika kelas 10 multimedia A. Yang lainnya bisa diisi, bisa tidak. Kalau sudah, kita klik buat. Tunggu beberapa saat sampai muncul halaman baru. Ini sudah terbuka. Ini adalah kelas kita, fisika kelas 10 MMA. Di bawah nama kelas ini ada kode kelas H, Z, R, F, O, B, Z. Ini adalah kelas kita. Ini bisa kita perbesar. Nah, kode kelas ini kita bagikan ke siswa kita untuk bisa bergabung ke kelas kita. Kemudian Bapak Ibu perhatikan di sini ada tab. Di Google Classroom ini ada 4 tab: forum, tugas kelas, anggota, dan nilai. Apabila kita sudah membagikan kode kelas ke siswa, kemudian siswa sudah bergabung, maka nanti secara otomatis siswa akan masuk ke dalam anggota kita. Di sini belum ada anggotanya. Sekarang saya coba. Saya akan memasukkan salah satu siswa ke dalam kelas. Dan saya coba masukkan. Nah, ini sudah ada satu siswa yang saya masukkan di sini. Ini Santia, ini siswa kita. Kemudian kita juga bisa menambahkan guru di sini. Sudah mengajar. Ini bisa menggunakan alamat email Bapak Ibu guru yang akan kita undang. Selanjutnya, forum ini digunakan untuk membuat pengumuman. Misal selamat datang di kelas fisika 10 MMA. Di sini kita akan bersama mempelajari tentang apa itu fisika.
Jangan ragu untuk berdiskusi jika ada hal yang ingin disampaikan. Misalnya seperti ini. Ini ucapan pemecataannya. Kemudian kita bisa menambahkan link file ataupun YouTube. Misalkan kita memasukkan file apa, teman-teman di sini bisa. YouTube juga bisa. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita posting, kita kirimkan ke forum. Nah ini, maka ini akan muncul di forum kelas kita dan bisa dikomentari oleh siswa. Misal komentari, atau saya komentari ini sayangnya tidak real time, nah kita harus refresh. Nah ini misalkan seperti ini, maka ada satu komentar dan seterusnya. Nanti tugas juga seperti itu Bapak Ibu, kita masukkan ke sini. Anak diberi perintah untuk menyisakan misalkan seperti itu, atau materi juga seperti itu kita bagikan di sini. Anak disuruh mempelajari materi tersebut. Kemudian tahap kedua adalah tugas kelas. Di tugas kelas ini ada Google Calendar, ada folder drive kelas. Nanti ini berisi tentang tugas-tugas yang dikumpulkan oleh siswa akan masuk ke folder drive kelas. Kemudian di sini ada keterangan, tetapkan tugas ke kelas Anda di sini. Buat tugas dan pertanyaan. Gunakan topik untuk mengatur kelas ke dalam modul atau unit. Urutkan tugas seperti yang ingin Anda perlihatkan kepada siswa. Kemudian apabila kita klik buat tanda plusnya, maka akan muncul tugas kuis, pertanyaan, materi, gunakan kembali postingan, dan topik. Di sini tugas itu biasanya berisi tentang tugas harian anak-anak. Kemudian tugas kuis itu berisi tentang ulangan harian atau kuis. Pertanyaan ini bisa kita gunakan nantinya untuk pertanyaan langsung. Misalkan seperti kita gunakan juga sebagai daftar hadir, ini bisa. Kemudian materi ya berisi materi. Kemudian topik ini harus kita buat untuk mempermudah manajemen file kita. Misalkan saya di sini akan membuat topik daftar hadir. Maka di dalam topik daftar hadir nanti isinya adalah semua file daftar hadir. Kita tambahkan. Selanjutnya saya buat topik lagi, materi pelajaran. Nanti materi pelajaran isinya semua materi yang akan kita sampaikan. Kemudian kita buat lagi topiknya tugas. Kita tambahkan. Kita buat lagi topiknya ulangan harian. Kita tambahkan. Sudah membuat 4 topik di sini. Kemudian kita mau memasukkan materi pelajaran. Kita buat plus. Caranya kita mau masukkan materi pelajaran adalah kita buat. Kemudian kita pilih materi. Kita beri judul materinya. Misalkan besaran dan pengukuran. Kemudian kita tambahkan filenya, misal link. Kemudian ini saya mau mengupload dari perangkat laptop saya. Kita pilih, misalkan ini. Kemudian saya upload.
semakin besar filenya maka akan semakin membutuhkan waktu untuk menguploadnya. Kita sabar saja untuk menunggu sampai penuh. Nah, kalau ini sudah terupload, itu sudah terupload. Misalkan kita kurang mau menambahkan lagi, misalkan file dari YouTube, video dari YouTube, kita klik aja YouTube, kita masukkan, kita cari videonya bisa, dan pengukuran, dan kita search. Maka akan muncul video-video tentang besaran dan pengukuran. Maka saya pilih nomor 2 ini. Kemudian kita tambahkan. Nah, ini adalah materi di tab besaran dan pengukuran. Kalau sudah, kita bisa memposting, kita kirim ke anak-anak Bapak Ibu. Tapi terlebih dahulu topiknya di sini kita masukkan, kita ganti ke materi pelajaran. Kalau sudah, kita posting. Di posting itu ada, kita langsung posting. Pada saat ini ada pilihan posting, jadwalkan, simpan draft, hapus draft. Apabila kita pilih posting, maka nanti ini langsung terkirim hari ini juga, waktu ini juga. Tapi kalau kita jadwalkan, misalkan besok pagi, maka kita pilih jadwalkan tanggal 12 Juli jam 8. Apabila ini yang kita pilih, maka materi ini akan muncul ke kelas ini pada tanggal 12 Juli jam 8. Tapi apabila kita ingin mempostingnya sekarang, kita pilih posting. Ini maka akan memposting, maka tugas ini akan materi ini sudah terkirim ke kelas. Kita bisa melihatnya di forum. Nah, ini Dwi Ananta memposting materi baru besaran dan pengukuran. Kalau kita mau mengeditnya, dalam sang mengeditnya. Kemudian saya akan mau tambahkan deskripsi, ternyata tadi ada yang kurang atau ada yang salah atau materinya ada yang kurang, kita bisa menambahkan. Deskripsinya bisa kita tambahkan juga. Kalau sudah, kita bisa simpan. Seperti itu. Kemudian kita buat daftar hadir. Cara untuk membuat daftar hadir harian siswa, kita buat lagi, kita buat pertanyaan. Pertanyaannya, presensi semisal hari Sabtu tanggal 11 Juli. Kemudian kita pilihkan pilihan ganda. Sebelumnya, silahkan mengisi daftar hadir sesuai dengan keadaan umumnya. Opsi 1 hadir, opsi 2 izin, opsi 3 sakit. Dan secara otomatis yang tidak mengisi berarti alfa. Kemudian kita atur Bapak Ibu, ini kan pertanyaannya tidak dinilai, maka poinnya kita buat tidak dinilai. Kemudian kita bisa buat tenggat waktunya, batas waktunya nanti sampai jam berapa. Misal kita buat tanggal 11
pukul sekarang pukul 12, misalkan pukul 13.59, misalkan begitu. Masukkan topiknya ke daftar hadir. Kemudian ini bisa kita jadwalkan. Kalau presensinya kita buat hari ini dan untuk pesanan hari ini bisa kita langsung tanyakan. Tapi kalau presensinya untuk besok tanggal 12, kita bisa jadwalkan. Kita tenggatnya juga kita atur terlebih dahulu, misalkan untuk besok berarti kita tenggatnya adalah kita ganti dulu tanggal 12 pukul 10.00 misalkan. Sudah hadir, berarti kita jadwalkan di sini, Ibu. Kita pilih jadwalkan. Tetapi karena ini untuk hari ini, saya membuatnya untuk hari ini, maka ini saya ganti dulu tanggal 11, pukulnya adalah 13.00. Maka ini akan langsung saya tanyakan langsung ke peserta didik, misal seperti itu. Otomatis ini juga akan masuk ke dalam forum. Oke, misal ini akan saya komentari. Pada hari ini Ana Cantia mengomentari, maka setelah siswa itu melakukan presensi, itu akan langsung masuk ke dalam nilai. Jawabannya akan masuk ke nilai. Ini Bapak bisa melihatnya di sini. Itu saja Ana. Jawabannya apa? Jawabannya adalah hadir. Di sini. Kita lihat jawabannya hadir. Maka kita bisa rekap berarti anak hadir hari ini. Selanjutnya adalah cara membuat tugas. Kita membuatnya juga sama menggunakan tugas. Judulnya misalkan ini bisa kita buat pertanyaan langsung atau kita membuatnya menggunakan Google Formulir. Apabila kita membuat menggunakan Google Formulir, maka kita buat ini tugas pertama, saran dan pengukuran. Kemudian kita buat, terus kita bisa memilih di sini Bapak Ibu, kita ada dokumen, berarti kalau dokumen itu ya ini kita buat slide itu seperti PowerPoint, spreadsheet itu seperti Excel, gambar bentuk gambar, kemudian kalau formulir sama bentuk formulir. Misalkan saya membuat formulir. Nah, di sini ada, maka akan muncul halaman baru yang berisi tentang formulir. Kita ganti tugas judulnya tugas pertama, saran dan pengukuran. Kemudian kita buat beberapa pertanyaan. Di sini kalau misalkan Bapak Ibu kepingin pilihan ganda, dipilih pilihan ganda. Kemudian kalau kepingin isai, pilih paragraf. Misalkan ini paragraf. Kemudian kita tuliskan pertanyaannya.
Cara seperti ini Bapak Ibu. Kemudian kalau mau, ini wajib diisi, dipilih aja wajib diisi ini. Kemudian kita tambah lagi, oh iya ini gajinya yang kurang. Yang pertama misalkan kita pilih nama siswa. Nah ini kemudian pilih jawaban singkat, ini wajib diisi namanya siswa siapa. Ini jelaskan pengertian kesalahan contoh. Soal nomor 1. Kemudian kita membuat lagi soal nomor 2. Klik di sini, klik di soalnya, kemudian pilih tambah di sini. Pertanyaan nomor 2. Ini seperti itu, wajib diisi dapat paragraf. Kalau sudah, ini filenya juga kita beri nama Bapak Ibu. Caranya misalkan kita namanya juga sama, tugas 1 besaran remukan, ini kita copy sini, kita ganti, kita delete, kita paste agar judulnya filenya akan seperti ini. Sudah seperti ini saja, ini sudah tersimpan otomatis. Kalau sudah, kita balik lagi ke kelasnya kita, ke Google Classroom. Ini kita atur poinnya berapa, misal poinnya 100, tenggat waktunya sampai kapan anak-anak mengerjakan, kita bisa membatasi, misal sampai tanggal 12 pukul 10.00, masukkan topiknya ke dalam tugas. Kemudian kita bisa menambahkan rubrik topik penilaian. Ini Bapak Ibu bisa membuatnya di sini atau mengimportnya dari Google Sheet. Kalau sudah tersimpan semua dan tugas ini mau kita berikan sekarang, kita tugaskan. Kalau mau diberikan besok, ya kita jadwalkan. Kalau sudah berikan sekarang, ya kita klik tugaskan. Maka tugas ini akan langsung masuk ke forum lagi. Nah ini ini anak-anak bisa mengerjakan. Setelah nanti dikerjakan oleh anak-anak, maka nanti akan ada dinilai. Ini akan ada anak yang sudah ada namanya di sini, nanti diserahkan. Silakan saya klik di sini, ini ada tugas. Nah ini sudah menyerahkan yang tadi. Nah ini belum, ini ya, belum ada tugas yang disiapkan, belum menyerahkan, tapi yang pasti sudah seperti itu. Selanjutnya adalah cara membuat ulangan harian. Kita ke tugas lagi, kemudian kita pilih quiz. Ini kalau ulangan hariannya dalam bentuk pilihan ganda Bapak Ibu. Ulangan harian kesalahan dan pengukuran. Apabila kita memilih dalam bentuk quiz, maka secara otomatis akan muncul pilihan quiz. Ini kita klik. Ini Bapak Ibu. Ini bisa kita menggunakan pilihan ganda atau kita menggunakan esai. Tetapi kalau kita menggunakan pilihan ganda, kita bisa dikoreksikan secara otomatis oleh Google Formulir. Tetapi kalau kita buat esai, maka kita mengoreksinya manual. Contoh seperti ini. Saya akan membuat pilihan soal pilihan ganda terlebih dahulu.
yang akan saya campur, misalkan nanti soalnya kalender dan uraian. Ulangan harian, sarapan, dan pengukuran. Ini kalau copy dulu seperti biasa, kita ganti namanya quiz ini menjadi ulangan harian, saran, dan pengukuran. Kemudian kita masukkan pertanyaan. Apabila kita sudah punya filenya di Microsoft Word, misalnya kita bisa copy paste. Misalkan ini kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Nah, enaknya Google Formulir itu kita nggak bisa mengatur kalimatnya itu dengan rapi, itu sangat sulit. Ini nggak bisa di enter, nggak bisa juga. Apalagi nanti kalau ada gambar, maka tidak bisa kita memasukkannya langsung copy paste, tidak bisa, maka kita harus menguploadnya terlebih dahulu. Misalnya harus diatur. Seperti ini. Tidak akan bisa seperti yang ada di Word. Misal seperti ini. Kemudian ada opsinya, ada pilihannya A, 1 dan 3. Ini bisa kita copy paste. A, 1 dan 3, B, 1, 2, 3. Kemudian C, 2, 4. Empat, 2, 3, dan 4. Nah, kalau sudah, kita beri kunci jawaban. Kunci jawabannya apa? Skornya berapa? Nah kan, di bawah ini adalah benar-benar panjang masa paraus gaya termasuk dalam pokok 1, 2, dan 3. Jawabannya adalah B. Jawabannya B, kemudian kita kasih poinnya berapa. Misalnya adalah poinnya 10. Kalau sudah, kita klik selesai dan wajib diisi. Dan jangan lupa Bapak Ibu harus setelah judul ini kita beri pertanyaan nama siswa. Kita pilih jawaban singkat. Tidak perlu wajib diisi. Jika di 0. Ini adalah pertanyaan nomor 1. Kemudian kalau misalkan ada pertanyaan itu dalam bentuk gambar, contohnya adalah nomor 7. Maka di gambar ini harus kita simpan dulu. Ini saya menggunakan Lexut. Kita simpan di dokumen. Kita buat folder baru di dokumen. Ulangan, saran, dan pengukuran. Kita open. Kemudian kita beri nama filenya ini. Misalkan saya beri nama 1, kemudian saya save. Setelah itu, ini kita klik gambar seperti gunung, ada gunungnya. Kemudian kita cari, kita unggah, kita cari. Nah, di dokumen tadi ini gambarnya kita open. Kita tunggu. Maka akan ada gambar di sini. Selanjutnya kita masukkan pengukuran kalimatnya.
seperti ini. Selanjutnya sama masukkan opsinya, opsi jawaban A, B, C, nah seperti ini. Sama, kita tambahkan kunci jawabannya. Ini nilainya kalau dapat pasar adalah 4,4. Nah ini jawabannya adalah, jawabannya adalah 433 mm. Oh ini 4 cm, 4,4 cm. Ini yang lurus adalah angka 3. Jawabannya adalah 43,3. Misal poinnya ada juga 10. Kita klik selesai. Jangan lupa Bapak Ibu dipilih wajib diisi, karena nanti kalau nggak wajib diisi anak bisa tidak mengisi. Selanjutnya saya tambahkan lagi soal yang dalam bentuk soal esai. Semisal ini sama Bapak Ibu, kalau ada gambar maka kita simpan dulu gambarnya ke dalam harddisk kita, kemudian kita upload, terus kita copy soalnya, masukkan soalnya. Kalau ini adalah soal esai atau uraian, karena ini adalah jawabannya adalah langsung angkanya di sini, maka kita ganti jawaban singkat. Kita wajib diisi. Sebagai contoh, kalau jawaban singkat ini misal nih jawabannya adalah 2,86. Kita buat jawabannya. Ini bisa kita buatkan jawabannya Bapak Ibu. Misalkan jawabannya adalah 2, Nah ini jawabannya. Misalnya anak jawaban ini maka benar, atau kalau anak misalkan jawab 28,6 mm atau 28 yaitu 2 mm atau 2,86 cm. Maka nanti kalau anak-anak mengisi ini secara otomatis tandai semua jawaban ini secara otomatis, maka jawabannya anak-anak itu benar. Kita nilaikan 10. Itu. Ini kita bisa memberikan jawaban otomatis apabila jawabannya itu pasti dan pendek. Tapi kalau dalam bentuk paragraf panjang menjelaskan itu tidak bisa. Kita mengoreksikannya. Kalau sudah selesai, kita selesai. Sebagai contoh, apabila soal uraiannya panjang, ini jelaskan
pengertian saran pokok dan berikan 7 contoh saran pokok. Maka kalau dalam bentuk paragraf seperti ini, kita jawabannya dalam bentuk paragraf tidak bisa kita memberi kunci jawaban. Apabila kita beri kunci jawaban, anak-anak jawab apa aja pasti salah. Nah, ini kita akan mengoreksinya secara manual. Beri aja paragraf, kunci jawaban yang dikosongin, poinnya 0, ini wajib diisi. Itu Pak Ibu. Untuk melihat tampilannya bagaimana nanti, kita bisa melihat secara tinjau di sini. Ini. Nah, kemudian setelah anak-anak mengerjakan ini semuanya, maka Bapak Ibu bisa melihat di respon. Saya kirim dulu aja sebagai contoh, saya kirim dulu tugasnya ini dan akan saya kerjakan. Poinnya adalah ini tadi, poinnya 10, berarti ini poinnya adalah 70. Ini poinnya 100, kemudian batas waktunya kita beri karena ulangan. Hari ini semisal jam waktunya adalah 13.30. Topiknya kita masukkan ke ulangan harian. Nah, ini kita tugaskan. Dan sekarang akan saya coba kerjakan menggunakan visual tadi. Nah, di sini Bapak Ibu sudah ada satu respon. Tapi sebelumnya ada saya lupa tadi. Kita sebelum memberikan tugas ini kita klik setelan terlebih dahulu. Kemudian kita pilih quiz. Di sini kita rilis nilai. Ini kita klik nanti saja. Nanti setelah penilaian manual. Kemudian respon yang dapat dilihat oleh siswa, jawabannya kita hilangkan. Yang kita bisa hilangkan, nilai poin kita munculkan tidak apa-apa, kemudian kita simpan atau kita hilangkan juga tidak apa-apa, kita simpan seperti itu. Kalau sudah ada siswa yang mengerjakan, maka akan ada respon, ini akan muncul angkanya berapa. Berarti kalau angka 1 berarti masih ada siswa yang sudah selesai mengerjakan. Kita klik respon, kemudian ini adalah jawabannya. Kemudian karena ini nomor terakhir tadi adalah jawaban uraian, maka kita bisa membacanya nanti menggunakan Google Spreadsheet atau seperti Excel. Kita klik aja ini, buat spreadsheet, kemudian langsung aja buat, maka akan muncul halaman baru yang isinya adalah spreadsheet isi jawaban dari siswa kita. Hanya ini. Nah, untuk nomor 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 itu sudah terkoreksi secara otomatis. Sedangkan untuk soal nomor terakhir kita harus mengoreksi secara manual. Hanya ini. Nah, misalnya saya ada pertanyaannya masalah. Nah, ini tadi nilainya ini adalah 70, karena ini masih nilainya itu jawabannya kurang tepat, bisa saya kasih nilai 50. Nah, seperti itu. 1, 2, 3 betul, 30 ditambah dengan 50 yang ini. Koreksinya kita manual. Kita kalau sudah, kita masukkan nilai di sini. Si Ana ini telah menyerahkan ulangan harian. Nah, ini sudah
sudah diselesaikan oleh si Ana tadi. Kemudian kita setelah kita koreksi, kita kasih nilai 80. Kemudian kita klik kembalikan. Good job misalkan. Nah, sudah. Maka nilai 80 itu sudah masuk ke nilainya Ana. Seperti itu Bapak Ibu. Ini sudah dapat nilai ulangan hariannya dapat 80. Karena yang tugas tadi belum saya kerjakan, belum saya nilai di sini. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk pertemuan kita hari ini, nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan secara langsung di sekolah. Terima kasih. Saya Tri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.